Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Instagram dan YouTube-nya Mas Yuli, juga fanpage Facebook Aku Bisa. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Untuk kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan bersama belajar mengenai Islamic Entrepreneurship.
Sebagai bagian dari Sivitas Akademika Kampus Selatan Samasiroh, berikut teman-teman bisa simak visi dan misi kampus kita, Latansa Masiroh Rangkas Bitung. Berikutnya adalah profil teman-teman mahasiswa. Teman-teman bisa mencatat nomor handphone supaya bisa diskusi kalau ada hal-hal yang kurang jelas. Lalu ada email. Jangan sampai salah melihat emailnya, karena email ini akan berguna buat Anda untuk berkirim tugas harian, tugas kelompok, sehingga tugas-tugas dan kehadiran saudara semua tercatat. Lalu di bagian bawah ada media sosial, Instagram, Line, Facebook, G+, YouTube, dan fanpage. Di Instagram, di Facebook, dan di YouTube, teman-teman bisa menyimak seluruh materi yang saya asuh, di mana saja, kapan saja, dan bisa diulang-ulang kapanpun. Tidak perlu di-download, sehingga memudahkan teman-teman untuk mengulang, dan memahami materinya. Oke, teman-teman mahasiswa, kita awali kuliah kali ini dengan niat yang sama. Kalau jernih di hulu, insya Allah akan jernih pula di hilir. Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga materi yang kita pelajari bersama dari pertemuan pertama
Sampai dengan pertemuan terakhir nanti akan bermanfaat buat Anda di bangku kuliah maupun di dunia kehidupan yang nyata nanti, baik dalam pekerjaan maupun dalam dunia bisnis yang teman-teman akan tekuni nantinya. Daring again, males banget. Begitu kesan pertama yang saya tangkap dari mahasiswa, semua mahasiswa bukan cuma di Latansa ya, di semua kampus ketika proses belajar menggunakan daring. Daring again, males banget katanya. Teman-teman mahasiswa sekalian, bukannya dosen tidak ingin ketemu tatap muka dengan mahasiswa-mahasiswinya, juga bukannya kampus yang menghalangi, tapi kondisinya pandemi yang sekarang membuat kita seperti ini. COVID-19 teman-teman memaksa kita semua untuk menjadi smart, ya menjadi smart. Smart Headley, Smart Life, Smart Business, Smart Work, Smart School, dan Smart Campus tentunya. Nah, dari sekian smart tadi, unsur yang paling penting adalah human nih, manusianya, untuk menjadi smart people. Nah, hari ini kita mencoba menjadi smart people dengan belajar menjadi daring, dengan motivasi yang tetap tinggi untuk belajar menjadi yang terbaik. Sekedar berbagi ilmu, sebelum COVID-19 sebetulnya sudah terjadi shifting. Shifting itu pergeseran. Tapi banyak orang yang tidak menerimanya. Coba masih ingat Bluebird dalam dunia otomotif sudah 42 tahun berpengalaman. Bukan pelopor shifting, tapi malah Gojek yang baru berumur 3 tahun mengalahkan Bluebird. Citibank yang sudah hampir 60 tahun berpengalaman di dunia perbankan bukan jadi pelopor pergeseran teknologi shifting, tapi malah kalah dengan GoPay yang waktu itu baru berumur 1 tahun. Lalu ada lagi Matahari Mall yang hampir kurang lebih 25 tahun pengalaman di dunia retail. Juga bukan menjadi pelopor shifting pergeseran ke teknologi, tapi malah kalah dengan anak muda yang membangun Tokopedia, Bukalapak yang kala itu umurnya nggak lebih dari 1 tahun. Orang, TV tidak lagi dapat untung dari iklan. Penerbangan airlines tidak lagi dapat untung dari tiket. Telekomunikasi tidak lagi dapat untung dari voice. Semua dikalahkan oleh satu tagar atau satu hashtag. Nah, sekarang sudah ada teknologi dan sudah ada yang namanya hashtag MO. MO itu mobile dan orkestra. Mobilisasi orkestra teknologi yaitu gerakan dengan tagar atau hashtag mampu menghasilkan triliunan rupiah. Orkestra tidak lagi terkontrol oleh resort tapi developing ekosistem bisnisnya dengan melakukan orkestrasi berbagai resort yang ada di luar sistemnya. Nokia dulu terkenal dengan SMS dan game bawaan ponsel dihantam oleh iPhone dan Samsung yang bisa bergame real via aplikasi store.
Satu lagi teman-teman mahasiswa, diperhatikan ada gambar kurva ya. Dulu sebelum COVID masuk ke negeri kita, semua merasa underestimate. Nggak mungkin lah COVID itu bisa masuk. COVID itu bisa disembuhkan. Lalu setelah COVID masuk, semua menjadi overestimate. Memburuk-burukan seakan-akan jauh lebih buruk. Nah sekarang sudah mulai masuk di post-COVID. Semua sudah mulai realistik. Nah kalau kita balik lagi ke awal, pada saat pre-COVID, semua kehidupan semuanya serba konsumtif, lifestyle. Lalu pada saat COVID, 3 bulan, 4 bulan yang lalu, kita semua fokus pada kesehatan. Nah, sekarang pada saat COVID sudah berjalan, hidupnya katanya new normal, apa yang kita harus realistik, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mulai sekarang confident dengan yang namanya teknologi. Percaya diri dengan yang namanya teknologi. Nah, artinya jelas sekali bahwa kita harus benar-benar melakukan yang namanya digital transformasi, teman-teman semua. Virus ini memang mematikan dan memang buatan manusia. Dan tujuannya kita sudah tahu, the coupling, memutus masa depan dengan masa lalu. Memaksa merubah dunia analog menjadi digital, merubah pasar dunia ke digital dengan paksa, dan yang luar biasa memaksa manusia menatap 7 jam per hari ke layar. Baik itu layar gadget maupun layar laptop, komputer. Sebuah desain panjang untuk perubahan manusia. Nah, bukan virus yang ujuk-ujuk nanti hilang. Ini mungkin akan bertahan sangat lama. Makanya kita benar-benar harus sudah paham dengan yang namanya digital transformation. Nah, sekarang kita coba amati sisi positif dan negatifnya digital transformasi. Sebelum terjadi transformasi, semuanya serba rapuh, fragile. Volatile, keriangannya hilang, ketidakpastiannya hilang, kompleksitasnya hilang, lalu ambiguity, kebimbangannya juga hilang. Nah, sekarang kita coba dengan cermati dengan tangkas. Kita harus punya vision, penglihatan yang cukup jauh. Kita harus sama-sama melakukan pemahaman, understanding. Kita harus sama-sama membuat semuanya menjadi clear, jelas. Dan kita sama-sama harus lincah mempersiapkan shifting, perubahan dari analog ke digital. Seorang Jack Ma pernah mengatakan bahwa masa depan itu is not about the competition of knowledge. Bukan cuma kompetisi pengetahuan. Di masa depan juga ada dalam kompetisi kreativitas, kompetisi berimajinasi, kompetisi learning, dan yang paling utama adalah kompetisi berpikir secara mandiri.
Nah, lalu bagaimana dengan kondisi kampus kita, Latan Samasiro, dalam mempersiapkan proses pembelajaran digital? Akan banyak perubahan dan mudah-mudahan perubahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman mahasiswa semuanya. Nah, teman-teman mahasiswa-mahasiswi, sama-sama kita sudah ketahui bahwa kondisi sekarang memaksa kita semua stay at home, belajar, bekerja dari rumah. Di sini terjadi yang namanya percepatan digital transformasi. Semua serba terkaget-kaget pada awalnya. Karena sebetulnya skenario digitalisasi di negeri kita itu adalah 2030, baik digitalisasi bisnis maupun digitalisasi pendidikan. Tapi sekarang 2020 sudah merubah secara radikal gaya hidup dan pola hidup kita. Merubah manual menjadi digital. Dan sepertinya ini tidak mungkin setback atau kembali lagi. Bahkan mungkin akan melaju makin cepat mahasiswa-mahasiswi. Nah, bagaimana dengan mahasiswa? Nah, mahasiswa untuk belajar secara daring bisa belajar dari video-video materi kapan saja dan di mana saja bisa dilakukan. Nah, sebagai dosen, apa yang harus sudah disiapkan? Kita sudah merubah atau merecording bahan ajar semuanya yang ada di laptop masing-masing dosen untuk kemudian dijadikan video dan kita upload ke konten digital dari masing-masing dosen, baik dalam bentuk audio maupun visual. Ada Instagram TV, ada Facebook TV, ada YouTube. Nah, ini merupakan solusi kreatif, di mana mahasiswa yang terbiasa memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang lain, sekarang media sosial bisa termanfaatkan dengan baik untuk melihat bahan ajar kapan saja dan di mana saja dan bisa melakukan secara berulang-ulang sampai mahasiswa tersebut paham terhadap materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosennya masing-masing. Jadi untuk mudahnya, mahasiswa-mahasiswi Latan Samasiro sudah dimudahkan oleh kampus. Jadi ada 4 langkah mudah insya Allah ya. Jadi setelah dosen mendapatkan jadwal mata kuliah, baik kelas reguler pagi atau kelas karyawan, dosen akan membuat video bahan ajar. Tadi sudah disampaikan ya. Lalu dosen mengunggah, mengupload bahan ajar ke media sosial masing-masing dosen, baik Instagram, Facebook, maupun YouTube. Lalu dosen menginformasikan teknik belajar via WAG kelas atau Zoom Meet di pertemuan perdana. Nah, berikutnya, langkah ketiganya adalah mahasiswa mendownload boleh atau melihat saja belajar dari video materi kapan saja, di mana saja mahasiswa itu bisa melakukan pengulangan materinya. Nah, terakhir adalah yang keempat, kuliah tetap maya atau tatap muka tetap diselenggarakan via Zoom, personal ataupun media yang lain. Nah, dosen sesuai dengan jadwal kuliah untuk bisa melaksanakan tatap muka secara maya untuk keperluan absensi atau penegasan-penegasan atau diskusi tanya jawab. Yang kemudian data ini direkam untuk diberikan kepada BAK untuk menerima laporan tentang kegiatan belajar mengajar yang sudah dilakukan kepada masing-masing mahasiswa-mahasiswinya. Mata kuliah Islamic Entrepreneurship, bobot SKS-nya adalah 2 SKS, artinya lama belajar untuk setiap pertemuan adalah 100 menit. Artinya setiap mahasiswa wajib menyisihkan waktunya di setiap pertemuan kurang lebih 100 menit untuk belajar, memahami, dan mengerti tentang materi-materi yang disampaikan. Jadi walaupun kuliah daring, mahasiswa wajib menyisihkan waktu seyogyanya atau sepertinya Anda sedang kuliah seperti biasa. Nah, ada 16 pokok bahasan yang akan dibahas pada mata kuliah Islamic Entrepreneur dari mulai pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7 seperti biasa. Lalu pertemuan ke-8 ada UTS. Dilanjutkan dengan pertemuan 9 setelah UTS sampai dengan pertemuan 10, lalu 11 dan sampai dengan 15 kita akan adakan business plan bidang ekonomi. Yang diakhiri dengan pertemuan 16 adalah UAS. Agar pemahaman materi tersampaikan kepada Anda sebagai mahasiswa, maka saya
sebagai dosen perlu memiliki komponen tolak ukur, yaitu diantaranya yang pertama, penilaian terhadap materi yang tersampaikan pada setiap pertemuan. Dan ini saudara wajib buat di akhir pertemuan sesuai dengan yang diamanahkan di halaman akhir nanti. Nah, itu disebut sebagai tugas atau kuis harian yang wajib Anda kirim setiap akhir pertemuan via WAG yang kita miliki sebagai nilai atas kehadiran saudara. Artinya, tidak kirim via WAG jawaban kuis per pertemuan berarti Anda dianggap tidak hadir. Yang kedua adalah tugas per pekan sebagai evaluasi pemahaman terhadap aspek keilmuan di masing-masing pekan pertemuan. Untuk nantinya saudara harus kirim via email paling lambat pada H-1 sebelum pertemuan berikutnya. Nah, ini adalah bagian komponen salah satu daripada nilai tugas. Dan untuk memahami materi Anda sepertinya dan akan sangat dimudahkan karena semua materi Anda bisa simak di media sosial milik saya, baik Instagram, Facebook maupun YouTube. Tanpa Anda download, Anda bisa mengulang-ulang materi sampai dengan Anda paham. Termasuk dengan tugas pertama kali ini ada pemahaman sebuah film tentang entrepreneur Islamik yang Anda siapkan sinopsisnya untuk dikumpulkan per pekan. Selamat belajar, kita lanjutkan pokok bahasan yang akan kita bahas untuk pagi ini atau untuk hari ini, yaitu tentang pengantar Islamic Entrepreneur. Pada slide berikutnya Anda bisa simak capaian pembelajaran pada mata kuliah yang kita sama-sama jalani di sini. Ada capaian pembelajaran dalam hal bidang sikap dan capaian pembelajaran dalam bidang keterampilan khusus, ya. Itu bisa Anda pelajari kontrak kerjasama kita sekalian di antara capaian pembelajaran tentang sikap, tentang keterampilan khusus, juga tentang bidang umum. Nah, untuk evaluasi bisa dibagi beberapa komponen, dimulai dari hasil ujian UTS dan UAS nantinya, lalu nilai kehadiran, dilihat dari tugas per pekan atau tugas per hari yang Anda kirimkan via WAG, dan tugas per pekan. Nah, itu termasuk dalam posisi penilaian. Termasuk dalam hal ini partisipasi saudara ketika dilaksanakan kuliah tatap maya baik WAG maupun Zoom. Partisipasi Anda dalam diskusi itu termasuk komponen penilaian. Nah, yang slide yang lainnya adalah Anda bisa simak daftar pustaka yang kita gunakan bersama untuk melengkapi khasanah keilmuan dalam pembelajaran konsep dasar Islamic Entrepreneur atau Islamic Entrepreneur yang kita bahas. Konsep dasar entrepreneur dalam agama Islam. Konsep dasar entrepreneur dalam agama Islam ini menggambarkan sebuah kemandirian dan kreativitas dari seseorang. Dengan berwirausaha maka seorang sudah dapat dikatakan sebagai hamba yang merdeka, bukan lagi budak pekerjaan, budak organisasi atau budak perusahaan. Karena dengan wirausaha, seseorang akan dapat menghidupi dirinya dan orang lain, yaitu keluarganya dan karyawannya. Dengan berwirausaha atau pengusaha sukses, ia akan lebih mudah beramal, lebih mudah membangun masjid, pondok pesantren, rumah tahfiz, dan lain sebagainya. Ya, wirausaha itu identik dengan uang, identik dengan kekayaan, dan Islam itu harus kaya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pemberi rezeki. Saya katakan pada Anda, walaupun pasti banyak yang gak setuju, carilah uang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Ini bangunan, masjid, kampus, pondok dibangun tentunya dengan uang. SPP bisa murah karena ketua yayasannya pasti banyak uang. Dosen yang cuma 10 lalu mahasiswanya cuma 1, kenapa bisa hidup? Karena dia punya uang. Ambil dan cari uang yang sebanyak-banyaknya, semuanya pasti terdiam kan?
Karena biasanya banyak yang nggak setuju dan akan mengatakan, Pak, uang itu bukan segalanya. Ya, saya setuju, uang bukan segala-galanya. Tapi kenyataan hidup, segalanya toh butuh uang. Nggak mungkin beribadah haji kalau nggak punya uang. Hanya 1 atau 2 orang yang bisa berhaji tanpa memiliki uang. Lalu, Pak, uang itu tidak akan dibawa mati. Betul, saya juga setuju. Tapi nggak sedikit orang berasa mati kalau dia nggak punya uang. Pak, uang itu hanya akan menjadikan masalah. Saya juga setuju. Tapi banyak masalah yang harus diselesaikan dengan uang. Apalagi, Pak, kalau sudah urusan cinta nggak ada urusan uang. Iya betul, saya juga setuju. Tapi kalau cinta ada uang, itu akan lebih indah. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Pada hakikatnya sulit untuk dipahami bahwa cicak yang ada di dinding kok bisa makan nyamuk yang berterbangan. Ya, itu rezeki dari Allah. Artinya Allah sudah menjamin semua rezeki hamba-hambanya yang diciptakan di muka bumi ini. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Ada sebuah aktivitas, ada sebuah usaha untuk mendapatkan rezeki. Dia tidak diam tapi dia merayap. Ketika dia merayap, dia beraktivitas, dia mau menjemput rezekinya, menjemput ya, bukan mencari. Lalu datang seekor nyamuk. Allah akan menggerakkan rezeki itu datang kepada hambanya yang berusaha. Lalu setelah itu yang ketiga, setelah dia beraktivitas, menjemput, diberikan rezekinya, jangan lupa tahap yang terakhir yaitu tahap closing. Dia mampu untuk menangkap rezekinya. Sebuah analogi yang luar biasa yang menggambarkan bahwa usaha dari hasil keringat kita sendiri itu adalah barokah. Ada satu lagi yang kita bisa pelajari dari pesan dari Kiai Haji Maimun Zubair pada paragraf yang kedua. Harus punya usaha sampingan biar hati kamu gak selalu berharap pemberian ataupun bayaran orang lain. Di Islam diajarkan bahwa tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah. Tangan di atas itu berarti memberi, tangan di bawah itu adalah yang menerima. Sekarang pertanyaannya, siapa sih yang tangan di atas? Atau siapa sih yang tangan di bawah? Coba, siapa yang tangan di bawah? Yang tangan di bawah itu siapa? Pengemis, minta-minta? Bukan. Yang tangan di bawah itu karyawan.
Karyawan itu menunggu pemberian dari bosnya, menunggu pemberian dari pengusaha. Jadi kalau kita bisa memberi, kenapa kita harus menerima? Jadi kalau kita bisa melakukan tangan di atas, kenapa juga kita harus tangan di bawah? Jadi jangan selalu berharap pemberian kepada orang lain, tapi berusahalah untuk memberi. Karena semua yang berharap itu akan menghasilkan keputusasaan. Semua yang berharap itu akan menghasilkan sebuah sesuatu yang sulit untuk diterima dengan akal sehat. Menjadi wirausaha, mengapa penting dalam Islam? Dalam slide yang teman-teman lihat, saya cantumkan beberapa alasan mengapa penting wirausaha dalam Islam. Saya buat gambaran seperti ini. Kenapa kita harus kaya raya? Kenapa kita harus bertauhid lurus? Dan kenapa kita harus cerdas? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyapa kita dalam Al-Quranul Karim dengan 3 golongan. Yang pertama, hai manusia-manusia. Lalu yang kedua, hai kaum yang beriman. Dan yang ketiga, hai kaum yang berpikir. Yang pertama, hai manusia-manusia. Ini sapaan level paling dasar. Golongan ini, golongan manusia-manusia ini terbesar di muka bumi dan gampang diiming-imingi dengan materi. Tahukah Anda, Tuhannya manusia di bumi itu apa sih? Ya, uang, kekayaan materi. Pepatah bijak bilang tentang uang dan kekayaan, semoga menyadarkan diri kita ya. Uang bukan segala-galanya, tapi segalanya butuh uang. Jika Anda gagal jadi pria yang tampan, jadilah pria yang mapan. Dengan demikian wajahmu akan termaafkan. Seandainya kemiskinan itu terwujud manusia, maka aku, Khalifah Ali, akan membunuhnya. Demikian. Jika Anda lahir miskin, itu bukan salah Anda. Tapi jika Anda tetap miskin di ujung nyawa Anda, maka itu adalah salah diri Anda. Jadi Anda itu memegang kendali dan berpengaruh. Salah satunya adalah memiliki uang dan kaya raya. Yang kedua adalah hai kaum beriman. Kaya raya kolaborasinya dengan iman dan takwa. Itulah dambaan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat umatnya mendapatkan kekayaan dengan cara-cara yang jahat, cara-cara yang khianat, dan paling buruk adalah bersekutu dengan jin. Memakai jimat, memasak susuk, percaya pada benda-benda goib. Banyak yang tidak siap bersaing di era globalisasi dan digital saat ini. Banyak yang mereka menempuh jalan klinik ini. Tuhan sih oke-oke aja, tapi Allah punya komitmen dengan firman-Nya. Sesungguhnya siksaku maha pedih. Jadi kalau Anda yakin dengan bengkokan tauhid Anda dan punya baju basi anti siksa kubur, ya silakan saja jalani itu. Tapi Anda akan bertemu dengan aku. Lillahi ta'ala, istiqomahlah menegakkan ketauhidan, terus berikhtiar secara lahiriah, bersabar dan banyak istighfar. Yang ketiga, Allah menyapa dalam Al-Quran, hai kaum yang berpikir. Beragama karena keturunan jago menghafal saja tidak cukup. Bersihkan hati, ucap dan perilaku, maka padu padankan dengan keilmuan, maka itulah umat Rasulullah. Jiwa yang bersih niscaya rasa zat ilahi Robi akan hidup, karena Allah hanya mau bernaung di wadah yang bersih. Wadah yang bersih, Allah akan menuntun kita kepada hal-hal kebaikan dan keilmuan. Jika pada zaman Rasulullah ada WA, ada blockchain, dan ada platform-platform aplikasi yang lainnya, pasti beliau gunakan untuk perjuangan dakwah. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku titipkan keilmuan dengan teknologi pada zaman ini. Maka aku memilih memperjuangkan ghirah muslim dan membangun peradaban muslim dengan pedang teknologi. Nah, kita tunggangi dia teknologi ini, bikin teknologi itu patuh pada diri kita, hormat dan bisa bermanfaat besar untuk umat. Alangkah keji jika mereka yang menunggangi teknologi adalah kaum yang lemah, menggunakan kendaraan politik, kemudian menjual ayat demi memenuhi syahwat ekonomi dan politik mereka. Mari kita jadi muslim yang kaya raya,
bertuhan, dan cerdas. Insya Allah mereka yang zalim akan kita singkirkan dan tergeletak. Erdogan berhasil mengangkat marwah diri Muslim dan ekonomi Turki. Karena beliau kaya raya, beliau punya tauhid yang luar biasa lurus, dan beliau cerdas. Sehingga rakyatnya kompak menjadi barisan jihadnya. Yuk teman-teman semua, jangan menjadi umat yang hanya jago teriak-teriak sampai urat leher keluar, tapi lemah dalam bertindak. Sekali lagi, jadilah kaum manusia yang berpikir, beriman, dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Sebagai penutup pertemuan perdana kali ini, pada slide terakhir saya berikan sebuah ilustrasi ketika kita sebagai hamba Allah, entah bekerja atau berwirausaha, sama halnya ketika kita pulang ke rumah pada saat membawa rezeki atau gaji, sama halnya ketika kita membawa air di dalam gelas yang kita berikan untuk minum keluarga kita. Ayah, ibu, suami, istri, dan anak-anak. Air di dalam gelas tersebut adalah sebuah analogi atas rezeki yang kita bawa pulang untuk keluarga kita. Halal, lagi berkah, thayyiban. Namun, bayangkan teman-teman saat kita melakukan manipulasi data, baik pada saat kita bekerja ataupun berwirausaha, hanya karena takut kepada pimpinan, hanya karena takut tidak mendapat rezeki, maka sesungguhnya kita sedang meneteskan najis pada isi gelas yang kita bawa pulang untuk keluarga kita. Teman-teman semua, dalam dunia bisnis maupun bekerja, dosa itu bukan tentang besar atau kecil, juga bukan tentang dikerjakan sendiri atau bersama-sama. Tapi dosa itu tentang siapa yang sebetulnya kau tidak taati dalam hidup ini, dalam dunia ini. Itu saja penutup untuk materi kuliah perdana kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.